Perkenalkan, nama saya Maria Gertrudis Dahu dengan NIM 24110800. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lanjutan tugas kedua, yaitu pembuatan menu login dan submenu yang menggunakan kondisi, struk, perulangan, dan array, serta switch case. Sebelum membuat programnya, terlebih dahulu saya membuat database-nya di PHP MyAdmin dengan nama database-nya itu dbproduct yang fungsinya untuk menyimpan berbagai data produk. Baik, langsung saja pada penjelasan codingannya. Pada bagian session start ini digunakan agar website bisa menyimpan data pengguna yang sedang login. Pada kondisi if ini digunakan untuk membuat koneksi ke database. Jika koneksinya gagal, akan menampilkan pesan error. Di sini saya menyimpan nama dengan NIM saya sebagai akun untuk login. Kondisi ini untuk menjalankan proses login. Ketika kita mengetik nama dan NIM di form login, nama dan NIM-nya harus sesuai dengan yang sudah kita simpan sebagai akun login. Jika nama dan NIM-nya cocok, maka kita berhasil masuk ke halaman utama, dan jika nama dan NIM-nya tidak sesuai, maka akan muncul pesan nama atau NIM-nya salah. Kondisi if pada logout ini, ketika kita menekan tombol logout, maka sesi akan dihapus dan kita akan kembali ke halaman login. Pada bagian ini menggunakan struktur kondisi if yang berfungsi untuk menampilkan halaman login ketika pengguna belum masuk ke sistem atau status login masih kosong. Pada kelas produk ini menggunakan struktur data kelas atau objek yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data produk secara terstruktur. Kelas produk ini memiliki beberapa atribut seperti ID, nama, kategori, harga, stok, dan diskon. Selain itu, terdapat harga akhir yang digunakan untuk menghitung harga produk setelah diskon. Pada CRUD ini menggunakan kondisi bertingkat atau if di dalam if. Struktur ini berfungsi untuk memeriksa kebenaran data yang diinput serta menentukan apakah sistem harus menambah data baru atau memperbaharui data lama. Apabila data valid dan ID-nya sudah ada, maka data diperbaharui atau update, dan jika ID-nya kosong, maka data baru akan disimpan atau insert. Selain itu, digunakan array variable post untuk menyimpan data yang dikirim dari form. Jika datanya tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan bahwa data tidak valid. Pada bagian hapus ini menggunakan struktur data kondisi if untuk mengetahui apakah ada permintaan penghapusan data. Jika benar, maka data produk dengan ID tertentu akan dihapus dari database. Pada bagian ambil semua data ini menggunakan struktur data array dan perulangan while. Fungsinya adalah untuk mengambil seluruh data produk dari database lalu menyimpannya ke dalam array product list. Setiap baris hasil query diubah menjadi objek dari kelas produk. Jadi perulangan while di sini untuk mengambil semua data dari hasil query database satu persatu lalu memasukkan ke dalam array product list dalam bentuk objek produk. Dan bagian ini adalah menu-menunya, yang dimana ada menu beranda, tambah produk, kemudian ada kombinasi kondisi dan struk, kondisi dan array, kondisi dan switch case, perulangan dan struk, perulangan dan array, serta ada tombol logout untuk kembali ke halaman login. Switch di sini sebagai pengontrol utama yang memeriksa nilai dari variabel page-nya. Berdasarkan nilai tersebut, program akan memilih bagian kode mana yang akan dijalankan. Pada bagian ini digunakan struktur data kondisi if else dan struktur data objek atau kelas produk. Kondisi if digunakan untuk memeriksa apakah daftar produk tidak kosong dan menentukan apakah stok produk tersedia atau habis. Struktur data objek digunakan karena data produk disimpan dalam bentuk objek variabel produk yang memiliki atribut seperti nama, stok, dan metode harga akhir. Pada bagian kombinasi kondisi dan array ini, case adalah pilihan kondisi di dalam switch. Jadi setiap case mewakili satu kemungkinan nilai dari variabel page.
Struktur data array kategori valid berisi kumpulan kategori produk yang dianggap valid. Kemudian fungsi inArray digunakan untuk memeriksa apakah kategori produk termasuk dalam kategori yang diperbolehkan. Struktur kondisi if digunakan untuk mengambil keputusan apakah kategori produk valid atau tidak. Pada bagian ini menggunakan struktur data kondisi bertipe switch case. Struktur ini berfungsi untuk memeriksa nilai dari kategori produk dan menampilkan keterangan yang sesuai dengan kategori tersebut. Setiap case mewakili satu kategori produk seperti makanan, minuman, kecantikan, kebersihan. Jika tidak ada yang cocok, maka blok default akan dijalankan. Bagian ini digunakan struktur data perulangan forage yang berfungsi untuk menelusuri setiap elemen dalam array produk list. Setiap elemen dalam array tersebut merupakan objek dari kelas produk. Di dalam perulangan digunakan juga struktur kondisi if dan else if untuk menentukan status stok setiap produk. Jika stoknya kurang atau sama dengan 0, maka produk perlu di-restock, dan jika stoknya kurang dari 5 ditandai sebagai stok menipis. Pada bagian ini menggunakan struktur data array dan struktur perulangan forage. Array variabel harga diskon digunakan untuk menyimpan total harga produk setelah diskon dari setiap produk. Kemudian, perulangan pertama mengisi array dengan hasil perhitungan. Perulangan kedua digunakan menjumlahkan seluruh nilai dalam array variabel harga diskon dan menghasilkan total keseluruhan. Selain itu, struktur kondisi if digunakan untuk memeriksa apakah array tidak kosong sebelum menampilkan hasil. Jadi, bagian ini menunjukkan penerapan struktur data array dan perulangan untuk melakukan progres agresi data atau menjumlahkan total harga produk. Dan ini adalah tampilan halaman loginnya. Di sini saya akan menginput nama dan name yang sudah saya simpan sebagai akun login tadi. Jika nama dan name-nya benar, maka program akan menampilkan halaman utama produk. Ini adalah tampilan halaman utama produknya, yaitu di mana beranda untuk menampilkan daftar produk yang sebelumnya sudah saya simpan. Kemudian ada bagian tambah produk ini untuk menambahkan produk baru. Kemudian kita mengisi nama, kategori, harga, stok, dan diskonnya. Itu klik bagian simpan, maka ada pesan data berhasil disimpan. Kemudian kembali ke beranda, maka kita akan melihat data yang tadi kita tambahkan. Kemudian pada bagian kondisi dan struktur ini untuk rekam produk celana yang tersedia dengan stok 4 dan juga harga akhir per itemnya yaitu 80.000. Kombinasi, ada juga kombinasi kondisi dan array, kondisi dan switch case, perulangan dan struktur untuk menampilkan semua produk beserta stok dan harga totalnya masing-masing, dan perulangan dan array untuk menghitung total nilai semua produk, dan fungsi logout untuk kembali ke halaman login. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.